Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Prodi Ekonomi Syariah semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswi di Institut Para Hikmah Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tentang tata cara pembuatan ketupat untuk memenuhi salah satu tugas dari Pak Hartas Hasbi, SE MAK, yakni sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke tata cara pembuatan ketupat. Nah, jadi bahan yang saya gunakan di sini adalah daun pandan. Di sini saya menggunakan daun pandan berduri yang biasanya digunakan untuk menganyam tikar. Saya menggunakan daun pandan yang berduri ini karena tidak ada daun pandan yang harum, apalagi sangat sulit mendapatkan daun kelapa. Karena rata-rata pohon kelapa di kampung saya itu pohonnya tinggi, jadi sangat sulit untuk dijangkau. Jadi untuk tata cara pembuatan ketupat pada kali ini, saya menggunakan daun pandan yang berduri. Baiklah, jadi ini ada daun pandan yang sudah saya pisahkan sebelumnya dari durinya agar tidak berbahaya, apalagi menusuk tangan nanti kita. Jadi tidak masalah menggunakan daun pandan seperti ini, asalkan bukan hati teman-teman yang berduri. Baiklah, langsung saja saya akan mengajari teman-teman untuk bagaimana cara membuat ketupat. Nah, yang pertama, ini kita misalkan sebagai batang dari daun pandan. Nah, yang ini kita misalkan sebagai pucuk dari daun pandan. Nah, yang pertama kita buat masing-masing ujung batang berbentuk menyilang seperti ini. Jadi yang ujung batang yang di tangan kiri saya itu ada di bawah, dan yang di tangan kanan saya itu berada di atas. Nah, setelah dibuat menyilang seperti ini, kita akan membuat lingkaran di atasnya. Ada 3 lingkaran. Nah, lingkaran yang pertama itu berada di bawah batang yang berada di sebelah kiri tangan saya, seperti yang teman-teman lihat. Nah, selanjutnya lingkaran yang kedua berada di atas. Lingkaran yang ketiga berada di bawah. Intinya dia selap-selip. Nah, untuk ujung ini kita putar melewati batang yang ada di tangan kiri saya, seperti ini. Lalu dimasukkan ke lingkaran yang pertama. Lalu lingkaran ketiga melewati lingkaran yang kedua. Intinya dia selap-selip. Lalu batang yang ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dia berselap-selip. Nah, selanjutnya kita akan putar lagi, memasuki lingkaran kedua, seperti ini. Kita akan memutar daun pandan ini 3 kali putaran untuk mengisi lingkaran-lingkaran 3 tadi yang kita buat. Nah, ini adalah putaran terakhir. Kita masukkan ke lingkaran pertama dan juga lingkaran ketiga. Lalu ujung batang yang ini kita masukkan lagi. Jadi bisa dilihat pembuatannya itu berselang-seling. Nah, jika kita lihat sekilas, ini sudah hampir jadi, teman-teman.
Jadi saya menjelaskannya secara bertahap-tahap agar teman-teman di rumah juga bisa mengerti cara pembuatan ketupat. Nah, setelah itu kita tarik yang di tengah. Lingkaran yang di tengah kita tarik seperti ini. Jadi agak ke atas. Nah, untuk ujung batang yang ini kita masukkan. Nah, seperti itu. Nah, ini ketupatnya sudah setengah jadi ya teman-teman. Kita sudah bisa lihat penampakannya sudah mulai berbentuk ketupat. Hanya tinggal dirapikan sedikit, akan menjadi ketupat jadi. Nah, seperti ini. Kemudian setelah berbentuk seperti ini, kita sudah bisa melepasnya. Melepas bagian yang di bawah. Nah, kemudian ujung yang pucuk ini kita pertemukan lagi dengan ujung pucuk yang satunya. Dengan cara kita selipkan masuk. Seperti ini. Seperti ini. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat kan? Jadi video ini saya buat bukan hanya semata-mata untuk mengisi mata kuliah, tugas, tetapi saya juga bertujuan untuk mengajari teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Nah, ujung pucuk yang satu kita juga pertemukan dengan ujung pucuk yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Antara ujung pucuk batang juga bertemu, ujung pucuk yang di atas juga ketemu. Nah, kita tinggal merapikan ini. Jadi kita rapikan. Nah, caranya kita rapikan, kita tinggal menarik-narik seperti ini. Artinya di sini kita merekatkan agar tidak ada lubang pada ketupat. Jadi kalau kita isi dengan beras, itu berasnya tidak akan keluar. Nah, seperti ini. Seperti ini. Jadi ini sudah hampir jadi. Tinggal kita rekatkan sedikit, sudah akan menjadi ketupat yang sudah bisa diisi beras. Lalu kita masak. Tapi saran saya teman-teman, untuk pembuatan ketupat yang dimakan itu sebaiknya teman-teman sekalian menggunakan daun pandan yang harum, karena itu ketupat akan lebih enak rasanya jika dimasak. Dan daun kelapa juga bisa, hanya saja di sini sangat sulit untuk mencari daun kelapa dan juga daun pandan yang harum. Jadi saya menggunakan daun pandan yang berduri, seperti yang tadi saya lihatkan ke teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Masih ada lubang sedikit, kita akan rapikan lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman bisa lihat, sangat mudah untuk membuat ketupat, asalkan kita ingin belajar membuatnya. Yang susah itu ketika kita tidak pernah mencoba untuk membuat sesuatu. Itu yang susah. Apabila kalian teman-teman sekalian gagal untuk melakukannya, itu berarti teman-teman harus mencoba kembali. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, saya juga akan mengajari teman-teman bagaimana cara mengisi beras ke dalam ketupat. Jadi caranya itu salah satu ujung dari ketupat, baik ujung batangnya maupun ujung pucuknya bisa kita buka, salah satunya seperti ini. Nah, setelah ada lubang di sini, kita bisa mengisinya masuk dengan beras. Jadi tempat masuknya beras itu di salah satu lubang yang ada pada ketupat. Nah, setelah beras ketupat diisi dengan beras, maka kita bisa menutupnya kembali. Jadi inilah pembuatan ketupat dari saya, tata caranya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.